Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat rahmat dan juga nikmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan webinar CSA Community sesi 51 pada sore hari ini. Senang sekali, saya Veta yang akan memandu acara hari ini dan saya ucapkan selamat datang di CSA Community sesi 51 yang diselenggarakan oleh CSA Institute dan juga Asosiasi Analis Efek Indonesia dengan tema yaitu Unlocking Value from Fixed Income Valuation dengan materi nanti yang akan disampaikan oleh Mas Doni Aristio CSA CIB. Bapak Ibu, sekedar informasi kalau webinar yang diselenggarakan pada sore hari ini merupakan bentuk edukasi dari CSA Institute dan juga Asosiasi Analis Indonesia kepada para alumni dan juga anggota dari Asosiasi Analis Indonesia. Kedepannya CSA Institute dan Asosiasi Analis Indonesia akan lebih sering berkolaborasi dalam memberikan edukasi dan informasi mengenai pasar modal. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa update terus informasi di sosial media kami. Sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, saya akan menyampaikan himbauan-himbauan yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam webinar di sore hari ini. Jadi untuk webinarnya kita akan maksimalkan sampai pukul 5 sore. Dan kemudian Bapak Ibu saya himbau untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Kemudian mengikuti acara hingga akhir dan mengisi link feedback untuk kemudian nanti dijadikan syarat sebagai mendapatkan e-sertifikat, materi, dan juga 25 SKP untuk anggota AEI. Dan apabila nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menulisnya di kolom komentar atau raise hand ketika sesi tanya jawab. Dan nanti akan saya persilahkan untuk open mic. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung beranjak ke inti acara, yaitu penyampaian materi oleh Mas Doni Aristio. Kepada Mas Doni, saya persilahkan. Oke, makasih. Izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya akan membawakan materi tentang fixed income valuation. Tapi tidak hanya valuation aja, nanti kita bakal bahas juga, bakal kita bahas tentang apa itu fixed income dan strateginya dalam investasi di fixed income. Ini dari beberapa peserta yang saya lihat banyak juga ya dari praktisi pasar modal sepertinya ada beberapa nama yang saya kenal. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah mengikuti acara hari ini, Bapak Ibu semua. Oke, kita mulai aja. Perkenalkan nama saya Doni Aristio. Pengalaman bekerja saya 2013 sampai dengan 2017 di PT Mandiri Sekuritas. Lalu 2017 sampai dengan 2023 di PT Mira Aset Sekuritas. Selanjutnya saya bekerja di PT RHB Sekuritas Indonesia dari 2023 sampai dengan saat ini. Saya juga merupakan salah satu co-founder dari komunitas Republik Investor dari 2012 sampai dengan sekarang. Eh, Sertifikat atau pelatihan yang saya pernah dapatkan yaitu Registered Security Analyst atau RSA, selanjutnya Certified Security Analyst atau CSA, Certified Investment Banker atau CIB, dan saya juga pemegang izin sebagai wakil perantara pedagang efek dan juga training of trainer. Ini ada sosial media saya. Eh, Bapak Ibu bisa follow sosial media saya di Instagram dengan nama Doni Aristio, LinkedIn saya Doni Aristio. Jangan lupa juga follow Instagram dari Asosiasi Analis Efek dan CSA Institute. Dan tidak lupa juga boleh di-follow juga komunitas saya Republik Investor. Oke, kita mulai ya. Pada sore hari ini, poin-poin yang akan saya bawakan yang pertama adalah mengenal obligasi.
memberikan pemahaman tentang instrumen-instrumen yang termasuk dalam fixed income. Lalu kedua, faktor yang mempengaruhi investasi obligasi, ini salah satunya adalah inflasi. Yang ketiga, valuasi, metode yang digunakan dalam valuasi obligasi. Lalu yang keempat, strategi. Strategi yang diterapkan jika ingin menjadikan obligasi sebagai pilihan investasi untuk Bapak Ibu semua. Obligasi merupakan surat hutang yang berisi perjanjian antara penerbit obligasi dan pemegang obligasi atau investor itu sendiri. Untuk nantinya penerbit akan membayar hutang pokok saat jatuh tempo dan pembayaran kupon sesuai dengan waktu yang disepakati sebelumnya. Jadi seperti yang kita sudah tahu ya, obligasi merupakan surat hutang yang nantinya eh, kita sebagai investor atau orang yang membeli obligasi tersebut atau berinvestasi di obligasi akan mendapatkan kupon yang telah disepakati. Biasanya ada yang memberikan kupon itu per kuartal, per semester, atau per tahun. Dan di akhir jatuh tempo obligasi tersebut, kita akan mendapatkan pokok utang yang sudah kita investasikan di awal. Jadi kita mendapatkan dua keuntungan nih. Yang pertama, kita dapat kuponnya. Yang kedua, eh, pokok utang. Dan terlebih kalau teman-teman trading gitu ya di obligasi, jual beli obligasi, ketika harga itu naik, teman-teman juga bisa mendapatkan capital gain atau selisih keuntungan dari harga pembelian dan penjualan obligasi tersebut. Nah, pasar obligasi dibedakan menjadi pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama, pasar perdana, investor memesan melalui perusahaan sekuritas yang mana perusahaan tersebut menjadi underwriter obligasi dan akan mendapat penjatahan berapa banyak obligasi yang dapat dibeli oleh investor. Lalu di pasar sekunder, obligasi di pasar perdana atau IPO harus tercatat di Bursa Efek Indonesia sebelum dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi pasar sekunder ini kurang lebih seperti ketika kita jual beli di pasar saham ya. Jadi ketika saham itu IPO atau listing di Bursa Efek, kita bisa menjual atau jual beli di pasar sekunder. Lalu perdagangan di pasar sekunder umumnya menganut prinsip over the counter atau OTC, sehingga obligasi yang sama dapat saja berbeda harga di setiap sekuritas. Nah, ini mirip juga seperti transaksi valuta asing di money changer ya, di mana investor harus datang untuk mengetahui harga jual belinya. Jadi unik ya kalau di pasar sekunder obligasi ini eh, harga di satu tempat bisa aja berbeda di tempat lain. Jadi di sini menganut sistem atau prinsip over the counter. Jadi kita harus benar-benar menyeleksi atau mengetahui harga yang lebih bagus untuk kita beli. Nah, obligasi merupakan bukti utang atau janji dari penerbit kepada investor untuk melakukan pembayaran bunga secara berkala dan melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo, seperti yang tadi dibahas tentang definisi obligasi ya. Lalu sebelum kita berinvestasi di obligasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga dalam menilai sebuah obligasi. Yang pertama, identitas penerbit obligasinya. Yang kedua, tanggal jatuh tempo obligasi. Yang ketiga, nilai par atau harga pelunasan unit obligasi. Yang keempat, kupon dan frekuensi pembayaran. Nah, poin-poin ini akan saya bahas di slide berikutnya. Yang pertama kita bahas tentang identitas penerbit obligasi. Di sini ada tiga identitas penerbitnya. Yang pertama, korporasi. Dalam hal ini penerbitan oleh korporasi BUMN juga akan masuk dalam klasifikasi ini. Jadi bukan hanya yang swasta ya, yang BUMN juga termasuk dalam obligasi korporasi. Contohnya adalah obligasi PLN, obligasi Astra Sedaya Finance, dan lain-lain. Lalu identitas yang kedua, penerbitan oleh pemerintah. Dalam hal ini disebut surat utang negara
diterbitkan melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia. Contohnya adalah obligasi fixed rate atau kita lebih biasa kenal dengan FR ya. Lalu ada lagi ORI, obligasi retail Indonesia, kemudian sukuk retail dan SBR, saving bond retail. Lalu ada juga yang ketiga adalah eh, obligasi pemerintah daerah atau Pemda, di mana penerbitan oleh Pemda, obligasi ini diterbitkan oleh Pemda-Pemda di Indonesia. Lalu ada beberapa perbedaan ya antara obligasi korporasi dan obligasi pemerintah. Salah satunya mungkin yang pertama ya, resiko kredit. Obligasi korporasi memiliki resiko kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Nah, biasanya dikarenakan perusahaan swasta atau korporasi memiliki kemungkinan default yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah yang biasa dianggap lebih stabil ya dalam stabil secara finansial. Lalu yang kedua, perbedaan dari korporasi dan pemerintah, ketentuan pembayaran bunganya. Nah, obligasi korporasi cenderung menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi ya biasanya daripada obligasi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh resiko yang lebih tinggi yang melekat pada perusahaan swasta atau korporasi. Jadi, kalau pemerintah itu biasanya atau cenderung menawarkan pembayaran bunga atau kupon yang tidak lebih tinggi daripada korporasi. Untuk biasanya kalau korporasi lebih tinggi karena untuk mengkompensasi dari resiko yang ada. Lalu ada lagi perbedaannya liquidity ya atau likuiditas dari obligasi korporasi biasanya tidak cenderung tidak lebih liquid dari obligasi pemerintah. Jadi obligasi pemerintah biasanya lebih liquid ya daripada obligasi korporasi, yang mana biasanya obligasi pemerintah lebih mudah untuk diperjualbelikan di pasar sekunder. Selalu ada volumenya tuh, ada peminat ya untuk obligasi pemerintah. Oke, periode jatuh tempo obligasi. Obligasi reguler, dalam hal ini jatuh tempo bervariasi ya, biasanya lebih dari 1 tahun. Lalu ada juga obligasi putable. Dalam hal ini investor memiliki hak untuk meminta pelunasan atau jatuh tempo lebih cepat dari jadwal seharusnya. Jadi obligasi putable ini sebenarnya opsi ya. Si investor punya hak untuk meminta pelunasan lebih cepat daripada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kebalikannya dengan obligasi callable, dalam hal ini penerbit obligasi memiliki hak untuk meminta pelunasan atau jatuh tempo lebih cepat dari jadwal seharusnya. Ini kalau yang callable ini si penerbitnya ya, penerbit obligasi yang punya hak atau opsi untuk meminta pelunasan atau jatuh tempo lebih cepat ya daripada jadwal seharusnya. Selanjutnya nilai par. Nilai pelunasan unit obligasi dikenal juga dengan nama face value atau maturity value. Suatu obligasi dapat memiliki berapapun nilai par value, namun harganya akan dikuotasikan sebagai persentase dari par value. Nah, ini contohnya adalah suatu obligasi memiliki par value Rp1.000, saat ini dijual dengan harga Rp98 ya. Maka ini berarti 98% dari nilai Rp1.000 yaitu Rp980. Nah, ini bisa juga disebut dengan harga at discount atau harga yang saat ini dijual lebih rendah dari par value-nya. Karena harga yang saat ini adalah 980 dijual dengan harga 980, sedangkan par value-nya adalah Rp1.000. Nah, ini contoh-contohnya ya. Obligasi diperdagangkan pada harga kurang dari 100, maka obligasi tersebut diperdagangkan pada harga diskon. Ini seperti ini ya. Ya 100 atau 100% ya. Ini 1.000, di bawah 1.000 atau 100% berarti at discount.
lalu obligasi diperdagangkan pada harga lebih dari 100 atau lebih dari 100%, maka obligasi tersebut diperdagangkan pada harga premium. Misalkan saat ini ini kalau saya rubah kata-katanya, saat ini dijual dengan harga 102% gitu. Berarti harga obligasinya 1.002 gitu, 1.020 atau 1.002. Berarti diperdagangkan lebih besar dari nilai par value-nya, maka disebut dengan harga premium. Selanjutnya, obligasi diperdagangkan pada harga 100, maka obligasi tersebut diperdagangkan pada harga par atau diperdagangkan pada nilai face value ya atau par value-nya. Selanjutnya, kupon dan frekuensi pembayaran. Eh, yang pertama ada kupon tetap ya atau fixed rate. Nah, kupon tetap ini atau tingkat kupon adalah tetap tidak akan berubah sejak diterbitkan dan diterbitkan di awal dalam suatu besaran persentase, misalnya 9% per anual dan lain-lain. Jadi, kupon ini sudah ditetapkan di awal penerbitan obligasi. Lalu ada lagi yang namanya kupon mengambang atau floating rate, di mana tingkat kupon obligasi secara berkala akan mengalami penyesuaian ya mengikuti perubahan yang terjadi pada acuan kupon tersebut. Nah, misalkan contohnya di sini suatu obligasi yang memiliki tingkat suku bunga mengambang BI rate plus 3%, maka jika BI rate tersebut 6,5%, kupon obligasi mengambang ini menjadi 9,5%. Jadi dia mengikuti eh, naik turunnya BI rate karena mengambang ya floating. Dan acuannya eh, misalkan kupon misalkan BI rate-nya 4%, ya, BI rate-nya 4%, maka BI rate plus kuponnya 3% jadi 7%. Lalu yang ketiga ada lagi zero coupon bond atau zero coupon. Jadi obligasi ini tidak menawarkan kupon yang dibagikan kepada investor selama periode memegang obligasi. Namun investor dikompensasikan dengan harga beli obligasi yang jauh lebih murah, misalkan di 75%, di mana obligasi akan dilunasi di harga par atau sama dengan 100%. Jadi zero coupon bond ini eh, obligasi yang tidak menawarkan kupon, tapi yang tadi dibilang obligasi ini diperdagangkan dengan harga yang lebih murah gitu. Sini contohnya 75%. Jadi nanti ketika jatuh tempo eh, obligasi ini akan dilunasi di harga parnya, di harga 100%-nya. Jadi kita nggak dapat kupon tapi kita dapat istilahnya capital gain ya yang cukup besar dari harga pembelian obligasi yang mana dijual di at discount, lalu eh, kita mendapatkan 100% di akhir periode pada saat parnya ya. Oke, Oke, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi investasi obligasi. Jadi ada beberapa faktor ya yang menyebabkan harga obligasi itu naik dan turun. Salah satunya inflasi. Jadi naik atau turunnya harga obligasi banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, yang pertama inflasi dan tingkat bunga yang sedang berlaku. Tingkat inflasi atau ekspektasi inflasi akan mempengaruhi tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Sehingga pada saat obligasi hendak diterbitkan di suatu periode inflasi yang meningkat atau ketika inflasinya naik ya, maka untuk menarik minat dari para investor, kupon obligasi yang ditawarkan juga harusnya tinggi. Jadi seperti ketika saat ini
dalam masa periode inflasi yang meningkat, begitu juga BI Rate yang beberapa kali menaikkan tingkat suku bunganya, penerbit obligasi atau issuer harus juga berani menawarkan kupon yang bersaing gitu ya dengan tingkat suku bunga yang berlaku saat ini. Untuk apa? Untuk bisa menarik daya tarik investor. Karena kalau kuponnya misalkan yang diberikan oleh penerbit obligasi hanya 5%, tapi suku bunga yang berlaku saat ini 7%, tentu investor lebih baik mengalokasikan cash-nya saat ini ke deposito gitu, yang memberikan tingkat imbal hasil yang lebih besar daripada obligasi yang hanya memberikan 5% gitu kuponnya. Jadi untuk kembali menaikkan daya tarik investor kepada apa uh, pada investor gitu, biasanya issuer memberikan kupon yang tinggi juga mengikuti dari tingkat suku bunga yang sedang berlaku. Selanjutnya peringkat utang. Ini juga faktor yang mempengaruhi dari investasi obligasi. Korporasi yang memiliki peringkat utang lebih baik akan memiliki korporasi yang memiliki peringkat utang lebih baik akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam hal melunasi obligasi dan membayar bunga obligasi. Untuk itu, obligasi dengan peringkat utang yang lebih tinggi dapat memberikan kupon dengan yang lebih tinggi juga. Kupon yang lebih rendah dibandingkan dengan korporasi yang memiliki peringkat utang lebih rendah. Jadi si investor juga melihat ya, bukan hanya kupon yang dilihat oleh investor dalam membeli obligasi, tapi juga peringkat utang. Biasanya uh, issuer atau perusahaan yang menerbitkan obligasi dengan kupon yang lebih tinggi, beberapa itu memiliki peringkat utang yang tidak bagus ya, atau jelek ya. Jadi selain kita harus melihat kupon, kita juga harus memperhatikan bagaimana peringkat utang dari emiten tersebut atau perusahaan tersebut ya, atau korporasi tersebut. Supaya apa? Supaya tidak ada kejadian gagal bayar kupon gitu atau penundaan kupon gitu. Seperti contohnya ada obligasi yang gagal bayar ya beberapa belakangan ini. Contohnya kayak emiten tele ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar gitu, itu PT Tipon Mobile Indonesia itu sempat eh, gagal bayar kupon penundaan kewajiban pembayaran utang sementara atau PKPUS setelah perusahaan mengalami gagal bayar atas utang obligasi. Terus ada juga belakangan ini kalau teman-teman notice juga Waskita Karya ya, yang nggak bisa melakukan pembayaran bunga ke-12, dia nggak bisa bayar bunga dan pelunasan pokok atas obligasi, itu menyebabkan harga saham dari Waskita waktu itu sempat disuspend gitu. Itu kalau nggak salah di bulan Agustus tahun 2023 sempat beberapa kali suspend saham Waskita Karya karena perusahaan tidak mampu membayar bunga obligasi atau penundaan ya, ditunda. Salah satu lagi ada uh, Modern Land ya, MDLN, itu juga pernah melakukan penundaan pembayaran obligasi itu di tahun 2020. Jadi yang perlu dicermati ketika kita ingin membeli obligasi adalah peringkat utangnya juga ya. Kita lihat bagaimana track record dari perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut uh, memiliki rating yang bagus dalam pembayaran obligasi sehingga tidak membuat adanya gagal pembayaran kupon obligasi ya. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi investasi obligasi adalah jatuh tempo atau tenornya. Jadi semakin panjang jatuh tempo atau tenor suatu obligasi, maka harus menawarkan kupon obligasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi
yang memiliki tenor lebih pendek. Hal ini untuk mengkompensasi ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam jangka panjang. Jadi ya sebenarnya semakin panjang jatuh temponya itu akan ada resiko dari naik turunnya suku bunga ya. Jadi ketika tenornya cukup panjang seperti 20 tahun atau lebih dari itu 15 sampai 20 tahun itu akan memiliki resiko dari naik turunnya tingkat suku bunga karena jika tingkat suku bunga naik di atas kupon maka investor berpikir ya lebih baik mengalihkan dananya ya atau asetnya ke instrumen yang memberikan imbal hasil lebih besar gitu daripada obligasi. Makanya bisa menyebabkan harga obligasi tersebut turun. Sebaliknya jika tingkat suku bunga turun, sedangkan kupon lebih tinggi, imbal hasil di obligasi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga, maka banyak uh, investor yang ingin menaruh uh, cash-nya atau asetnya di obligasi karena memberikan imbal hasil yang lebih besar. Seperti itu. Lalu selanjutnya supply obligasi di pasar. Semakin banyak korporasi yang semakin sering pemerintah menerbitkan obligasi, maka pasokan di pasar akan semakin banyak dan mengharuskan penerbit menetapkan kupon yang relatif lebih tinggi untuk memikat investor. Sebaliknya, jika pasokan obligasi sangat sedikit dan jumlah permintaan investor lebih banyak, maka kupon obligasi bisa saja jadi lebih rendah. Ini kayak prinsip supply demand ya. Jadi kalau permintaannya atau semakin banyak pemerintah menerbitkan obligasi, obligasi semakin banyak di pasaran, maka untuk bersaing antara satu obligasi atau satu perusahaan dengan perusahaan lain, kupon obligasi harus bisa menawarkan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi untuk apa? Untuk bisa bersaing ya, karena permintaan karena penawaran banyak nih. Sebaliknya, jika semakin sedikit pasokan obligasi dan permintaannya banyak, permintaan dari investor banyak, maka kupon obligasi bisa saja lebih rendah dari biasanya. Lalu selanjutnya faktor yang mempengaruhi investasi obligasi adalah kondisi pasar finansial global. Jadi, jika kondisi pasar finansial global sedang tidak stabil, umumnya lagi ada krisis likuiditas global dan berakibat aliran dana investor asing untuk berinvestasi obligasi di dalam negeri masih tinggi, sehingga penerbit dapat memberikan kupon dengan tingkat yang lebih rendah. Jadi kalau lagi nggak stabil, Sebentar. uh, oke, gimana? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau keadaan finansial global sedang tidak stabil dan terjadi krisis likuiditas global yang membuat aliran dana investor untuk berinvestasi di obligasi di dalam negeri masih tinggi sehingga penerbit dapat memberikan kupon dengan tingkat yang lebih rendah. Sebaliknya jika terjadi krisis likuiditas akan sulit mencari investor yang mau berinvestasi pada efek utang negara berkembang sehingga dengan menetapkan kupon yang tinggi diharapkan dapat memikat investor untuk membeli obligasi tersebut. Oke, ini ada pertanyaan. Eh, Pertanyaan mungkin nanti saya jawab pada akhir sesi ya. Nanti ada eh, waktu untuk tanya jawab. Jadi kalau boleh saya lanjutkan dulu untuk materinya. Nah, kita masuk ke materi ketiga atau poin ketiga yaitu valuasi. Prinsip valuasi aset keuangan termasuk obligasi adalah nilai aset ini sama dengan arus kas
yang diharapkan dihasilkan oleh aset tersebut. Nah, beberapa istilah dalam valuasi obligasi. Yang pertama ada harga pasar, adalah nilai aset yang diperjualbelikan di pasar atau harga yang sedang ya diperjualbelikan ya, di tradingkan di harga pasar. Lalu ada nilai intrinsik, yaitu nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Ada kupon, yaitu prinsipnya seperti bunga pada deposito. Nilai yang dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada investornya dengan jumlah dan periode yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti yang tadi saya bilang, ada yang kuartalan, ada yang semi-annual, ada yang tahunan. Lalu yang keempat ada nilai par, adalah harga dasar pada saat obligasi dijual di pasar perdananya. Biasanya 100 atau 1000, namun ada juga obligasi yang dijual pada harga diskon atau premium. Jadi nilai par ini obligasi yang dijual ketika IPO ya, dijual pada saat nilai perdananya, namun bisa juga di bawah 100 atau di atas 100. Oke, secara umum nilai intrinsik dari sebuah aset sama dengan present value dari sejumlah arus kas yang diharapkan, yaitu kupon dan hutang pokok dengan required rate of return atau tingkat pengembalian yang diinginkan tertentu. Jadi, kalau dalam obligasi ini, nilai intrinsik sama dengan present value dari kupon dan pokok dari obligasi tersebut ya. Karena kita mendapatkan cash flow dari uh, arus kas dari kupon dan pokok obligasi. Nilai obligasi merupakan fungsi dari jumlah dan waktu penerimaan dari arus kas, lalu required rate of return dari investor dalam melakukan investasi. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Carilah harga obligasi yang mempunyai nominal Rp1.000, jangka waktu 3 tahun, dan memberikan kupon 10% setiap setengah tahun. Jadi ini semi-annual ya, setiap 6 bulan. Dengan tingkat pengembalian investasi yang diwajibkan sebesar 8%. Jadi return yang diinginkan uh, oleh investor itu 8% ya. Jadi kita hitung besarnya kupon per tahun, 10% dikali nilai nominalnya 1000 sama dengan 100. Lalu besar kupon setengah tahun dibagi 2 aja, karena ini dibayarkan semi-annual. Jadi setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan dalam setahun, jadi dibagi 2. Jadi setiap 6 bulannya Rp50. Dan di sini yang menjadi arus kas adalah kupon Rp50 untuk 6 periode. 6 periode itu 3 tahun kali 2 ya, kan dibayarkan satu periode itu 6 bulan. Jadi 3 tahun itu ada 6 periode. Lalu pokok pinjamannya 1000. Ya, ini yang menjadi arus kas ya, kupon dan pokok pinjaman. Dan uh, ini bisa kita lihat V itu nilai nominal obligasi, C itu kupon, R itu pengembalian investasi, dan jangka waktu itu dengan dengan N ya. Kita langsung ke uh, perhitungannya. Jadi ini ada 6 periode ya, 3 tahun atau 6 periode, dan setiap kan pembayarannya setiap 6 bulan. Jadi dibayarkan 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, sampai dengan 6 bulan ke-6 atau total 6 tahun. Dibayarkan Rp50 kuponnya masing-masing. Nah, nilai sekarang masing-masing kupon, ini rumusnya ya. Jadi kupon untuk periode pertama 50 itu kuponnya dibagi 1 plus 4%, itu R-nya ya, atau tingkat pengembalian atau return yang diinginkan. Tadi 8%, tapi karena dibagi 2, dibayarkan setiap 6 bulan, jadi hasilnya 4%, pangkat 1, hasilnya 48,1. Lalu selanjutnya 50 dibagi 1 plus 4%, pangkat 2, hasilnya 46,2, dan seterusnya. Ini sampai
dengan periode ke-6. Lalu ini semua ditotalkan mendapatkan hasil seperti ini, 262,1. Nah, ini kita menghitung present value dari kuponnya ya, kita menghitung kuponnya. Ini rumus lebih simpelnya ya, teman-teman bisa pakai ini. Kupon kali 1 min 1 dibagi 1 plus R, imbal hasil atau return yang diinginkan, pangkat N. N-nya 6 ya, dibagi R. R-nya itu apa namanya, tingkat return yang diinginkan. Jadi 50 dikali 1 min 1 dibagi 1 plus 4%, pangkat 6 dibagi 4%, sama dengan 262,1. Setelah kita hitung kupon ya, kita hitung juga dari nilai nominalnya atau pengembalian dari uh, nilai nominal ya. Di sini kan 1000 seperti tadi contohnya. Sorry, saya mundurin dulu. Nah, ini nilai nominalnya 1000. Kita hitung present value dari nilai nominalnya dengan rumus V atau nilai nominal dibagi 1 plus R. R itu imbal hasilnya ya, pangkat N. Jadi 1000 dibagi 1 plus 4%, karena tadi dibayarkan semi anual, jadi 8% dibagi 2 sama dengan 4%, pangkat 6 sama dengan 790,3. Lalu 2 ini, uh, kita mendapatkan cash flow dari 2 ini, ditambahkan, dijumlahkan, hasilnya 1054. Jadi bisa diketahui bahwa uh, harga saat ini lebih tinggi ya daripada nilai nominalnya, atau harga parnya di mana 1000. Jadi 1054 bisa dikategorikan sebagai harga premium. Jadi begitu untuk menghitung harga obligasi dengan tadi ya poin-poin yang sudah sebutkan. Bisa menggunakan rumus ini untuk lebih cepatnya. Oke, ini poin yang terakhir. Ini soalnya waktu saya cuma dikasih sekitar 30 menit sampai 16.45, jadi sorry ya saya agak kebut. Nanti kita bisa lanjut di sesi tanya jawab. Oke, strategi. Investasi obligasi membutuhkan strategi yang tepat agar sesuai dengan profil resiko investor. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu atau teman-teman yang membeli obligasi bisa juga melakukan buy hold atau trading ya, jual beli. Tapi kita bahas yang pertama strategi untuk buy hold. Yang pertama harus diperhatikan adalah kuponnya ya. Berapa persen kupon yang ditawarkan kepada investor. Lalu yang kedua adalah identitas penerbit. Nah, yang pertama ini kita tentang kupon, kita harus tahu ya, apakah kupon itu lebih besar daripada tingkat imbal hasil yang diinginkan atau suku bunga. Kalau memang kuponnya lebih kecil daripada imbal hasil atau suku bunga, ya investor punya pilihan ya untuk investasi di obligasi atau menginginkan imbal hasil yang lebih besar di deposito. Jadi diharapkan kuponnya itu lebih besar dari tingkat suku bunga. Lalu yang kedua, identitas penerbit. Kita harus tahu juga profil perusahaan dan tujuan penggunaan hutang tersebut. Apakah untuk ekspansi, atau harus untuk membayar hutang, dan berapa nilai penerbitannya. Jadi selain kupon, kita juga harus tahu tentang profil perusahaan. Yang ketiga, rating. Perhatikan rating obligasi perusahaan tersebut apakah termasuk dalam investment grade atau tidak. Jadi yang tadi saya sampaikan, jangan sampai kita mendapatkan kupon yang besar, namun uh, emiten tersebut atau perusahaan tersebut mempunyai rating yang justru bukan investment grade gitu ya. Jadi kecenderungan atau kemungkinan perusahaan tersebut
tidak membayarkan obligasi itu cukup besar. Jadi kita harus waspadai rating dari perusahaan tersebut dalam berinvestasi di obligasi. Yang keempat, jatuh tempo. Nah ini ya, jadi semakin panjang waktu jatuh tempo obligasi akan memiliki resiko lebih tinggi terhadap perubahan suku bunga. Jadi dengan strategi buy hold, teman-teman yang ingin membeli obligasi dan ditahan sampai jatuh tempo ya, namanya buy hold, ditahan sampai jatuh tempo, teman-teman juga harus mempertimbangkan ya berapa lama waktu jatuh temponya, karena akan berpengaruh terhadap perubahan tingkat suku bunga. Lalu yang terakhir trading ya. Tadi buy hold, sekarang trading. Yang pertama sama, kita lihat berapa kupon yang ditawarkan pada investor. Yang kedua, identitas penerbitnya, profilnya seperti apa, penggunaan hutangnya seperti apa. Lalu yang ketiga, ratingnya sama seperti tadi. Kita lihat apakah masuk ke dalam investment grade atau tidak. Jatuh tempo sebenarnya kalau trading itu nggak begitu berpengaruh ya, karena kalau trading itu kan sebenarnya jual beli ya. Cuma ya bisa dipikirkan juga, tapi yang lebih penting itu adalah likuiditas. Jadi resiko likuiditas terjadi karena obligasi biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk dijual kembali di pasar sekunder dalam waktu singkat. Jadi kalau kita trading biasanya belum tentu nih ada peminatnya gitu kan dari obligasi tersebut. Jadi tidak menjamin likuiditas ada di pasar. Lalu keenam, fluktuasi harga obligasi. Obligasi rentan dari pergerakan suku bunga yang dapat mempengaruhi harga. Jadi kalau trading kita kan di saat eh, tingkat suku bunga tidak menentu ya naik turun, itu akan berpengaruh terhadap harga obligasi. Jadi ketika BI rate naik, tingkat suku bunga naik, maka harga obligasi turun, dan sebaliknya ketika suku bunga turun, maka akan menyebabkan harga obligasi naik. Nah, ini ada uh, peringkat hutang ya, atau rating hutang, peringkat kredit dari masing-masing. Ada Moody's, S&P, dan Fitch. Ini triple A itu prime, ini double A plus, double A sampai double A minus itu high grade, single A plus, single A, dan A minus upper medium grade. Ini triple B plus, triple B, dan triple minus itu, triple B minus itu lower medium grade. Nah ini termasuk kalau sudah di bawah triple B itu masuk ke dalam non investment grade. Jadi kita harus tahu eh, peringkat utangnya masih masuk ke dalam investment grade atau tidak. Jadi ini perlu diperhatikan juga ya. Nah, ini ada laporan perdagangan OTC. Sebentar. Jadi perdagangan obligasi ya pada pasar OTC, di OTC, over the counter. Ini ada contoh nama obligasinya dengan bond ID AGII 02 BC N4. Ini aneka gas industri ya emitennya. Yieldnya 7,6. Ini perdagangannya 1 miliar, 1 juta. Trading date-nya 30 Januari 2024 dan settle-nya di tanggal 31 Januari di 2024. Kuponnya 9,15%. Ratingnya single A. Ini time to maturity-nya sekitar 2 tahun lagi ya, yang akan jatuh tempo 22 Desember 2026. Nah, teman-teman juga bisa cek OTC-nya ya, perdagangannya di idx.co.id, masuk ke laporan perdagangan OTC. Oke, terima kasih buat teman-teman untuk waktunya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sorry nih buat Terima yang kasih. sudah. Oke, disilakan ke Ya, moderator.
Terima kasih Mas Doni untuk materinya. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh ditulis di kolom chat atau raise hand supaya bisa nanti open mic dan bertanya langsung ke Mas Doni. Mungkin kita ke pertanyaan yang sudah ditulis di kolom chat terlebih dahulu ya Mas ya. Oke, Ini saya sudah jawab. ada beberapa pertanyaan. Hmm. Yang pertama ini dari Mas Revo Gilang. Izin bertanya, untuk obligasi floating rate itu pasti di atas 3% dari BI rate atau tidak? Nggak selalu. Jadi bisa yang tadi saya bilang plus 4%, ada yang plus 2%, nanti disesuaikan dengan BI rate-nya. Jadi mengikuti dari kupon yang sudah diberikan perusahaan saat itu, lalu mengikuti, karena floating ya, mengikuti BI rate yang sedang berlaku. Gitu. Jadi tetap floating, nggak pasti 3%. Oke, Semoga kita terjawab. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya tadi. Kemudian kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya, Mas Doni. Berikut ada pertanyaan dari Bapak Yuda Prawira. Pak Doni, bagaimana cara kita melakukan valuasi atau melakukan mitigasi terhadap obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan bonafit atau perusahaan plat merah? Dari kasus was kita, ternyata tidak ada jaminan kalau perusahaan plat merah akan lancar dalam pembayaran bunganya. Boleh, Mas Doni? Oke, bisa dilihat ya profil dari perusahaan ya dan rating yang diberikan ya. Eh, karena waktu itu memang Waskita Karya sudah beberapa kali ya melakukan penundaan pembayaran dan memang eh, apa namanya beberapa atau salah satu tujuan dari pembelian obligasi atau pengeluaran obligasi atau penerbitan obligasi saat itu untuk menambal ya hutang-hutang sebelumnya dan kita juga bisa lihat rating dari hutang Waskita Karya eh, dari debt to equity rasionya kita bisa perhatikan apakah hutangnya lebih besar daripada nilai dari ekuitas dan memang tidak bisa menjamin ya walaupun plat merah tapi malah melakukan penundaan pembayaran obligasi. Jadi tadi step-stepnya bisa diikutin, kita lihat profil dari perusahaan, lalu rating dari obligasinya, lalu penggunaannya untuk apa gitu. Ya, semoga menjawab ya Pak Yuda untuk pertanyaannya tadi. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Benediktus. Pak Doni boleh dong sharing valuasi bond yang dilakukan IPA dengan metode Nelson Siegel. Oke, Silakan Mas Doni. ini expert banget ya pertanyaannya. Jadi mungkin kita bisa sharing ya di next apa namanya session gitu karena saya juga mesti ngulik dulu untuk kalkulatornya sih saya pernah waktu itu pernah buat cuma untuk materinya untuk penjelasannya saya agak sedikit lupa jujur. Jadi mungkin nanti kalau ada sesi berikutnya kita akan bahas untuk valuasi yang dikeluarkan oleh metode Nelson Siegel. Oke, nanti akan dijawab di sesi berikutnya. Nanti Bapak Ibu akan saya berikan link feedback. Nanti di situ bisa isi ya untuk topik-topik yang kita menarik nih untuk bahas di CSA Komite selanjutnya itu apa. Nanti bisa diisi di situ. Nanti apabila topiknya terpilih, nanti kita akan adakan di CSA Komite sesi-sesi berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Mas Doni, selain pertanyaan yang ada di chat, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, ini saya juga ada pilih beberapa pertanyaan dari Google Form yang kemarin saya share di sosial media Syasa Institute. Ini ada pertanyaan dari um, Pak Alvin Wendy. Menurut Mas Doni, bagaimana outlook SBN sampai dengan pertengahan tahun dan akhir tahun? Kira-kira berapa targetnya? Kemudian, apakah ada kemungkinan koreksi dan sentimen yang harus diperhatikan? Itu apa saja? Oke, SBN menurut saya sekarang momentumnya bagus ya. Jadi eh, apalagi ini kan mendekati pemilu ya, di mana banyak investor yang mengalihkan asetnya dari instrumen beresiko tinggi ke resiko rendah seperti saham ke obligasi. Jadi banyak dari para investor yang menunggu-nunggu nih hasil dari Pilpres ya yang nanti akan dimulai di 14 Februari. Jadi
sementara mereka menunggu-nunggu, asetnya dialihkan ke instrumen yang minim resiko seperti obligasi. Dan melihat prospek ke depannya, di mana tahun ini akan terjadi ya, kemungkinan akan terjadi penurunan dari Fed Fund Rate atau the Fed yang akan menurunkan suku bunganya. Dan setelah penurunan suku bunga Amerika atau the Fed juga biasanya akan diikuti dengan penurunan BI rate ya dari Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu ya, ketika suku bunga bank turun atau BI rate turun, maka itu akan menjadi peluang untuk obligasi yang memiliki kupon tinggi untuk menaikkan untuk harga naik, karena ketika imbal hasil uh, obligasi lebih tinggi atau kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan suku bunga, maka investor akan cenderung berinvestasi di obligasi. Jadi begitu menurut saya outlook untuk tahun ini ya, masih akan menarik obligasi, apalagi akan terjadi beberapa pemangkasan suku bunga dari The Fed maupun dari uh, Bank Indonesia sendiri. Begitu. Ya, baik. Semoga menjawab pertanyaan tadi dari Pak Alvin. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya di kolom chat dari Ibu Irawati. Untuk perubahan rating itu bisa terjadi tiap berapa lama, Mas Doni? Oke, sebentar. Perubahan rating maksudnya rating itu ya, yang tadi rating hutang ya maksudnya ya. Kalau berapa lama sih kurang tahu ya, karena masing-masing dari emiten atau perusahaan itu punya track recordnya masing-masing. Jadi kalau dalam suatu penerbitan obligasi dan perusahaan itu memang gagal dalam pembayaran kupon yang sudah dijadwalkan seharusnya, itu kurang lebih akan mempengaruhi rating dari obligasi tersebut. Jadi bisa dilihat dari historical pembayaran kupon dan pokok obligasi dari perusahaan tersebut gitu. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Irawati. Kemudian kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Oktavian, untuk perhitungan valuasi obligasi, apa bisa dicontohkan pada obligasi yang saat ini ditawarkan seperti ORI 025, Pak Doni? Ya, ini menarik ya. Di bulan ini ya, ORI 25 akan diterbitkan dan sangat menarik, kuponnya 6 sekian persen kalau nggak salah. Jadi ini juga saya tertarik sih sebenarnya untuk ORI 25. Nah, untuk perhitungannya, karena dia baru listing ya, baru IPO, pasti akan berada di nilai parnya, di harga parnya. Jadi mungkin nextnya kita bisa hitung valuasinya ketika sudah berjalan ya, sudah berjalan di secondary, sudah ada apa namanya pergerakan dari harga obligasi ORI 25. Jadi kalau untuk obligasi yang baru ditawarkan atau listing, biasanya dia mulai dari harga parnya gitu. Ya, kita next ke pertanyaan selanjutnya, Mas Doni. Oke. Oke, ada dari Pak Toga Yasin. Bagaimana tips bagi trader obligasi untuk mengetahui ticker obligasi apa yang sekiranya akan ramai diperdagangkan esok hari? Biasanya ada di Bloomberg. Biasanya saya cek harga di Bloomberg juga sih untuk harga yang ramai, atau bisa juga di OTC itu tadi yang saya apa namanya tunjukkan. Ini sebentar. Bisa ke websitenya, ke SEI ya. Ini laporan perdagangan OTC. Jadi ini kan perdagangan yang akan jatuh tempo ya, sorry, yang akan settle ya. Jadi ini tanggal 30 Januari 2024 saya ambil yang akan jatuh tempo. Ini jatuh temponya T plus 2, jadi settlenya tanggal 31 Januari. Ini bisa juga dilihat di sini untuk perdagangan obligasi yang sedang ramai, atau bisa juga di Bloomberg.
Itu Oke, jadi semoga nanti menjawab. ya semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Selanjutnya ini masih ada satu pertanyaan dan jadi pertanyaan terakhir ya Mas Doni karena keterbatasan waktu di webinar di sore hari ini. Ini pertanyaan dari Pak Yudi Priambodo. Bagaimana proyeksi obligasi setelah pasca pemilu apabila suku bunga ketat masih dipertahankan dan dampaknya kepada pasar modal? Boleh dijawab silahkan. Oke, jadi proyeksi obligasi setelah pasca pemilu ya. Di sini apa namanya asumsinya suku bunga ketat masih dipertahankan dan dampaknya kepada pasar modal. Jadi tidak ada perubahan ya dari tingkat suku bunga ya. Eh, Kalau pasca pemilu, yang mana kita sudah tahu ya hasil dari pemilu tersebut ya, dari siapa presiden yang terpilih, itu biasanya akan eh, mulai merealisasikan program-program yang di awal. Nah, dampaknya kalau misalkan suku bunga tetap, ya kita lihat ada sentimen apa dari program-program dari masing-masing paslon. Tapi saya melihat sih ke depannya karena suku bunga sudah tinggi ya, apalagi eh, bulan lalu atau 2 bulan lalu, The Fed sempat menyatakan bahwa higher for longer gitu, bahwa suku bunga akan ditahan tinggi gitu. Namun di awal tahun 2024 melihat data-data pasar, data-data ekonomi, para ekonom melihat bahwa akan adanya terjadi penurunan atau pemangkasan suku bunga di tahun 2024 ini. Bahkan kabarnya The Fed akan memangkas 3 kali ya eh, untuk suku bunganya. Jadi saya melihat sih ke depan akan tetap akan adanya penurunan dari suku bunga karena suku bunga saat ini sudah cukup tinggi dan momentum yang baik untuk obligasi karena ketika suku bunga mulai melemah, harga obligasi biasanya tinggi dikarenakan minat dari masyarakat dengan return yang lebih besar daripada suku bunga gitu. Oke, semoga menjawab ya Pak Yudi untuk pertanyaannya dan pertanyaan yang tadi merupakan pertanyaan terakhir di CSA Komite Sesi 51 di sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk antusiasnya di sesi tanya jawab. Semoga nanti kita bisa ada next CSA Komite dengan pembahasan di fixed income lebih dalam lagi ya Mas Doni ya. Mungkin Ya, sebelum kita menutup sesi di sore hari ini, kita akan ada dokumentasi terlebih dahulu. Bapak Ibu yang belum on cam, boleh on cam terlebih dahulu dan menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan ke WhatsApp atau email masing-masing. Mungkin boleh di stop share terlebih dahulu, Mas Doni. gimana? Sorry. Boleh di stop share dulu supaya kita bisa sesi Oh iya, dokumentasi. sorry. Bapak Ibu yang belum on cam, boleh on cam terlebih dahulu. Dan saya ingatkan juga untuk mengisi link feedback yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Karena nanti pengiriman sertifikat dan juga materinya nanti akan mengacu pada pengisian link feedback. Oke, baik. Mungkin saya akan screenshot dari slide pertama terlebih dahulu. Bapak Ibu, saya hitung. 3, 2, Oke, sebentar, masih ada yang on cam. Masih ada yang proses on cam. Tunggu sebentar. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Oke, tahan dulu. Oke, kita ke slide berikutnya. Sebentar. Saya hitung 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya, sebelum menutup sesi hari ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu informasi mengenai pelatihan Certified Fixed Income Analyst yang diselenggarakan oleh
CSA Institute Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah menyimak ya penyampaian materi mengenai fixed income oleh Mas Doni Aristio. Jadi CSA Institute juga memiliki pelatihan yaitu Certified Fixed Income Analyst, dan pelatihan yang terdekat itu akan dimulai pada Sabtu 24 Februari 2024. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat bisa menghubungi admin CSA Institute untuk pendaftaran pelatihannya. Untuk biaya pelatihannya sendiri yaitu sebesar Rp10.500.000, dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti CSA Community di sesi hari ini bisa mendapatkan diskon sebesar Rp500.000 dengan cara screenshot dan juga kirimkan bukti join di Zoom pada sore hari ini ke admin CSA Institute. Seperti itu, Bapak Ibu yang berminat mungkin boleh di screenshot terlebih dahulu. Nanti akan dapat potongan sebesar Rp500.000 untuk pelatihan di CSA Institute untuk Certified Fixed Income Analyst. Oke, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung webinar di sore hari ini. Sebelum menutup sesinya, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di CSA Community sesi 51 pada sore hari ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Doni Aristio selaku pembicara pada sore hari ini. Semoga materinya dapat dipahami dan juga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore Bapak Ibu, sampai bertemu di CSA Community sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima semua. kasih Pak, terima kasih Mas kasih. Doni. Terima kasih Mas Doni. Pak Doni, Bu Veta, keren, luar biasa. Hidup Baik, CSA. terima kasih Pak Yudi. Pak Joni, terima kasih Pak Joni. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Terima kasih. Joni sudah join. Terima kasih Mas Doni. Bapak Ibu sekalian, terima kasih.